Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Xian Yu tiba-tiba berlutut di tanah. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Laporkan kepada Master Sekte, Tuan Muda ke-12. Ada apa dengan Ciu Er? Fuchasu tiba-tiba berdiri. Firasat buruk muncul di benaknya. Tuan, lampu kehidupan Tuan Muda ke-12 telah padam, kata Xian Yu dengan gemetar, tidak berani mendongak. Fuchasu adalah salah satu putra Fuchasu yang paling berharga. Berita kematiannya bagikan sambaran petir bagi Fuchasu. Wajah Fuchasu memerah, seluruh tubuhnya gemetar, air matanya jatuh satu persatu, dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Fuchasu merasa patah hati dan memuntahkan seteguk darah. Tuan, terimalah bela sungkawa dariku, kata Xian Yu menghibur sambil menyeka air matanya. Fuchasu tersipu. Hanya dalam waktu 2 bulan, kedua putraku meninggal satu persatu. Ciu Er adalah anak yang sangat dihargai oleh Master Sekte ini. Fuchasu berteriak, siapa pembunuhnya? Mengapa kamu menghabisi anakku? Pada saat ini, Xian Yu berbisik, Tuan, ketika Tuan Muda ke-12 meninggal, dia seharusnya berada di gerbang dalam. Jadi aku kira pembunuhnya berasal dari Sekte Ilahi Dongsu kita. Juga, Ketua Agung Sekte Dalam Cheng Kun telah bersabar selama bertahun-tahun, dan baru sekarang dia menunjukkan bakatnya dalam mengelola Sekte Dalam. Sekarang semua murid Sekte Dalam memuja Cheng Kun karena Tuan Muda ke-12 mungkin telah meninggal di Sekte Dalam. Mengapa tidak membiarkan Cheng Kun bertanggung jawab untuk menemukan pembunuhnya? Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Mendengar ini, Fuchasu yang berduka cita berkata, kalau begitu, mari kita serahkan sementara kepada Cheng Kun. Katakan padanya bahwa ketua sekte ini memerintahkannya untuk menemukan pembunuhnya dalam waktu 7 hari. Dia adalah tetua agung dari Sekte Dalam. Ciu Erku kemungkinan besar akan mati di Sekte Dalam. Dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Katakan padanya untuk datang dan membawa kepalanya kembali kepada kita. Jika dia tidak dapat menemukan pembunuhnya dalam waktu 7 hari, jika dia dapat ditemukan akan ada hadiah besar. Setelah menerima perintah, Xian Yu buru-buru meninggalkan aula. Di dalam istana, Fuchasu memegangi dadanya. Hatinya terasa sakit. Jika aku membiarkan ketua sekte ini menemukan pembunuhnya, dia akan dihabisi tanpa tempat pemakaman. Keesokan harinya, matahari terbit. Yunxi kembali ke Gunung Kunsen dan mengetahui dari Long Yue bahwa Tanyun ada di aula Jubao. Setelah Yunxi memasuki aula harta karun, dia seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Wow, begitu banyak batu leluhur. Di hadapan Yunxi, di dalam aula harta karun yang berisi ruang waktu biji sesawi, terdapat tumpukan batu leluhur seperti gunung. Di antaranya, ada batu leluhur bermutu rendah, bermutu sedang, bermutu tinggi atau bermutu atas. Mendengar suara yang dikenalnya, Tanyun berbalik, menatap Yunxi, dan melambaikan tangan kanannya, dan pintu istana terbanting menutup. Setelah itu, Yunxi memberitahu Tanyun tentang peringatan Fanglong kepada tetua penegak hukum dari sekte elit saat dia masih di sekte elit. Oh, ngomong-ngomong, Yunxi bertanya, dalam perjalanan pulang, aku mendengar bahwa Tuan Muda ke-12 Fuchasu telah meninggal dan pemimpin klan sangat marah. Apakah kau yang menghabisinya? Tentu saja, kata Tanyun sambil tersenyum. Jangan sampai ada petunjuk yang tertinggal saat pembunuhan itu terjadi, Yunxi berkata dengan cemas. Apakah kamu masih tidak percaya diri dengan kemampuanku dalam melakukan sesuatu? Tanyun sedikit mengangkat sudut mulutnya, tersenyum percaya diri. Yunxi tersenyum dan berkata,
Oh, ngomong-ngomong, ada berapa banyak batu leluhur di sini? Tanyun hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Jika dikonversi menjadi batu leluhur kelas atas, jumlahnya akan mencapai 110 triliun. Dengan batu leluhur ini, kita dapat mengatakan bahwa mulai sekarang, kita tidak lagi membutuhkan batu leluhur. Yunsi tertawa dan berkata, wajar saja jika ada begitu banyak batu leluhur di sini. Bagaimanapun, batu leluhur di sini terkait dengan gaji bulanan 50 miliar murid dalam dan 100 miliar murid luar. Saat Tanyun mengangguk, suara Long Yue tiba-tiba terdengar dari luar aula. Guru, tetua siang ada di sini. Mendengarkan hal itu, Tanyun dan Yunsi membuka pintu istana dan melangkah keluar. Mereka mengerutkan kening ke arah Long Yue dan bertanya, yang mana penatua siang? Melapor kepada guru, penatua siang adalah penjaga kuil kehidupan. Long Yue berkata dengan jujur. Ah, Siang Yu, apa yang dia lakukan di sini? Tanyun bertanya diam-diam lalu bertanya lagi. Sekarang di mana dia? Guru, murid telah mengundang tetua siang ke aulamu, kata Long Yue. Baiklah, guru mengerti. Setelah Tanyun menjawab, dia dan Yunsi segera keluar dari kuil Kun. Tanyun langsung berpura-pura ketakutan dan melangkah masuk ke aula. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Siang Yu dan berkata, aku tidak tahu bahwa tetua siang akan datang. Tidak menyambutmu, aku harap kamu memaafkan diriku. Yunsi berkata dengan hormat. Bawahan ini memberi hormat kepada tetua siang. Tanyun dan Yunsi mengetahui dari ingatan Cheng Kun dan Fang Yuan bahwa Siang Yu adalah orang penting di sekitar Fuchasu. Jadi mereka tentu saja harus berpura-pura saat hormat kepadanya. Tidak perlu bersikap sopan. Setelah Siang Yu meminta Tanyun untuk berdiri, dia menatap Tanyun dan berkata langsung ke intinya. Hari ini, sesepuh ini telah diperintahkan oleh ketua sekte untuk memberimu sebuah tugas. Jika kamu menjalankan misi ini dengan baik, kamu akan mampu mencapai puncak prestasi. Jika kamu gagal, nyawamu akan terancam. Mendengarkan hal itu, Tanyun berpura-pura ketakutan dan membungkuk lalu berkata, penatua siang, tolong beritahu, tidak peduli apa yang diinginkan oleh ketua sekte, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk mewujudkannya. Xian Yu menghela napas dan berkata, Tuan muda ke-12 sudah meninggal. Dilihat dari waktu kematiannya, dia pasti meninggal di sekte dalam. Kamu adalah tetua agung sekte dalam, jadi tugas menangkap pembunuhnya sekarang diserahkan kepadamu. Pemimpin klan telah memerintahkan agar pembunuhnya ditangkap dalam waktu 7 hari. Jika kalian masih belum menemukan pembunuhnya setelah 7 hari, kalian akan berada dalam bahaya. Tetapi pada saat yang sama, jika kamu menemukan pembunuhnya, kamu pasti akan dihargai oleh kepala sekte. Setelah mendengar ini, Tanyun berkata dengan hormat, masalah menangkap pembunuh itu sangatlah penting. Tuan telah mempercayakannya kepadaku, yang menunjukkan bahwa dia mempercayai diriku. Bahkan jika aku harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Baiklah, baguslah kalau kau mengerti. Ketua sekte juga tahu tentang kinerjamu di sekte dalam hari ini, dan dia sangat memujimu. Ketua sekte berkata bahwa gaya sekte Dewa Dongso kita sangat buruk, dan kita membutuhkan orang-orang sepertimu yang adil dan tidak mementingkan diri sendiri untuk memperbaiki sekte dalam dan luar. Dan sampai sekarang, jasad tuan muda ke-16 dan ke-12 belum ditemukan. Meskipun aku tahu bahwa mereka mungkin sudah lama meninggal, ketua sekte tidak dapat beristirahat dengan tenang sampai kedua tuan muda dimakamkan dengan tenang. Jadi, kamu harus mencari dengan seksama di dalam gerbang dalam untuk melihat apakah kamu bisa menemukan jasad kedua tuan muda itu. Jika kita tidak dapat menemukan jasadnya, bahkan jika itu adalah sesuatu dari masa hidupnya, tidak apa-apa. Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan hormat, jangan khawatir, aku akan segera mulai menyelidikinya. Baiklah, kalau begitu tetua ini akan menunggu kabar baikmu. Setelah Xian Yu selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar dari aula. Aku akan mengantarmu, kata Tanyun. Tidak perlu, kau harus cepat-cepat menemukan pembunuh dan sisa-sisa kedua tuan muda itu. Setelah Xian Yu selesai berbicara, dia terbang keluar dari kuil Kun dan menghilang di ujung langit. Setelah Xian Yu pergi, Tanyun berdiri tegak dengan seringai di wajahnya. Setelah itu, Tanyun sebagai tetua agung gerbang dalam
memerintahkan 100 miliar pengikut gerbang luar memasuki gerbang dalam dan 50 miliar pengikut gerbang dalam untuk mencari di setiap sudut area gerbang dalam. Tak ada satu tempat pun yang boleh terlewatkan, termasuk istana tempat tinggal para tetua sekte dalam. Hingga hari ini, Yunsi semakin merasa bahwa Tanyun sangat licik dan berpandangan jauh ke depan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan di sekte Dewa Dongsu, dia telah menghabisi 2 tuan muda, yaitu tuan muda ke-16 dan tuan muda ke-12, serta Han Cheng Xuan. 2 hari kemudian saat senja, ketika batas waktu 3 hari habis, Sanse, tetua kelima sekte dalam, memimpin lebih dari 500 tetua dan diaken sekte dalam. Sekarang sudah matahari terbenam. Apakah kalian sudah menyelesaikan 4 hal yang aku minta? Tanyun menatap semua orang dan bertanya dengan dingin. Tetua Agung, bawahan kami pada dasarnya telah menyelesaikan semuanya. Sanse mengangguk dan membungkuk. Apa maksudnya hampir? Tanya Tanyun. Sanse berkata dengan jujur, Penatua Agung, pertama-tama, bawahan kami telah mencoba segala cara yang mungkin untuk mengumpulkan 110 triliun batu lelur kelas atas, yang mana 100.000 lebih banyak dari yang kamu minta. Kedua, melalui berbagai saluran, aku telah menemukan 30 jenis benih api atribut api dan 30 jenis benih api atribut es untukmu, dan semuanya bermutu tinggi. Di antara semuanya, masing-masing ada 10 spesies api atribut es dan api tingkat Dewa Dao tingkat atas. Tahap Raja Dao memiliki 2 atribut, masing-masing 10, 5 dari masing-masing 2 benih api tingkat atas Kaisar Dao. Sebelum Sanse selesai berbicara, mata Tanyun menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Apa yang kau katakan? Ternyata ada juga benih api tingkat Kaisar Dao. Itu benar, Tetua Agung. Sanse menepuk dadanya dan meyakinkan. Bagus, sangat bagus. Tanyun tertawa. Dengan benih api ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng dapat ditingkatkan secara berurutan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Sanse tersenyum dan berkata, Penatua Agung, 11 sifat bahan pemurnian yang berbeda yang kamu minta, serta 1 bahan pemurnian yang mengandung kekuatan 5 elemen, 1 mengandung angin dan guntur, 1 mengandung waktu dan ruang, 1 mengandung kematian, dan 1 mengandung sifat cahaya. Semuanya telah disiapkan untukmu, 16 totalnya. Tanyun mengangguk dan berkata, Lumayan, bagus sekali. Sanse berkata, keempat, cairan pemanggilan jiwa leluhur yang kamu minta bawahan telah cari dan tidak ditemukan, tetapi kami telah mendengarnya. Penatua Agung, mohon maafkan kami atas segala upaya yang telah kami lakukan untuk menemukan bahan pemurnian, api dan batu leluhur bermutu tinggi untukmu. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, baiklah, tetapi di mana esensi pemanggilan jiwa? Apakah informasinya dapat dipercaya? Sanse berkata, Penatua Agung, menurut penyelidikan dari banyak sumber, 300 tahun yang lalu, putra mahkota dinasti Dongsu saat ini, yang juga merupakan keponakan dari master sekte kita, yaitu Yuan Lieyun, mendapat 3 tetes cairan leluhur pemanggil jiwa dari suatu tempat yang tidak diketahui. Aku bersedia menjamin dengan nyawaku bahwa ini benar adanya. Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Berikan aku api, bahan pemurnian, dan batu leluhur. Mulai sekarang, aku tidak akan mempermalukan kalian lagi. Setelah mendengar ini, semua penatua dan diaken menghela napas lega dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tanyun. Setelah itu, Tanyun menerima batu leluhur kelas atas, bahan pemurnian, dan 2 jenis api dari para pemimpin sekte dalam. Setelah mendapatkan ini, orang bisa membayangkan betapa gembiranya Tanyun. Tanyun menghela napas lega dan berkata, sekarang mari kita bicara bisnis. Pemimpin sekte memerintahkan tetua ini untuk menemukan pembunuhnya dalam waktu 7 hari. Tetapi hari ini sudah hari keempat dan masih belum ada petunjuk. Baru kemarin, seseorang memberitahu tetua agung ini.
Tanyun berhenti sejenak, lalu menunjuk seorang pria parubaya berkumis di aula dan berkata, "Kamu tinggal di sini, yang lain boleh pergi." Orang ini tidak lain adalah Dia Kenchin yang dikendalikan Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng beberapa hari yang lalu. Saat itu, Tanyun memintanya untuk memberitahu Fu Chachiu agar datang ke Gunung Jubao untuk mencari tetua ketiga. Kemudian dia mencegat dan menghabisi Fu Chachiu di jalan. Chi Feng berkata dengan hormat, "Aku heran, mengapa kamu meninggalkanku di sini, Tetua Agung?" "Ada apa? Apakah kamu belum tahu?" Tanyun berkata, "Beberapa hari yang lalu, seseorang melihatmu pergi menemui Tuan Muda ke-12 larut malam, dan Tuan Muda ke-12 meninggal malam itu. Beraninya kau mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Chin Feng menjadi pucat karena ketakutan dan berlutut di depan Tanyun. "Penatua Agung, aku tidak bersalah. Aku memang pergi mencari Tuan Muda ke-12 malam itu, tetapi tetua ketiga yang memintaku untuk mencari Tuan Muda ke-12. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?" tanya Tanyun. "Beraninya kau mengatakan sesuatu di saat kritis ini?" Chin Feng berkata dengan gemetar, "Jika aku mengatakan sesuatu, aku tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa bersalahku. Bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning, bagaimanapun, tetua ketiga sudah mati." Tanyun mengerutkan kening. "Katakan padaku, mungkinkah tetua ketiga adalah pembunuhnya?" "Itu tidak mungkin." Chin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetua ketiga setia kepada Tuan Muda ke-12. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti Tuan Muda ke-12? Tidak ada alasan untuk itu." "Chin Feng, ingat, jangan bicara begitu mutlak tentang apapun," Tanyun berkata. "Pikirkanlah, tetua ketiga setia kepada Tuan Muda ke-12. Jadi kemana perginya batu leluhur kelas atas yang dicuri tetua ketiga dari Istana Jubao? Sebenarnya, kamu tahu betul bahwa tetua ketiga pasti telah memberikan batu leluhur ini kepada Tuan Muda ke-12, karena Tuan Muda ke-12 adalah dalang di balik semua ini. Dulu kau adalah orang kepercayaan tetua ketiga. Kau seharusnya tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada aku." Mendengarkan hal ini, Chin Feng menundukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak dan berkata, "Itu memang benar, Tetua Agung." "Bagus sekali," Tanyun berkata. "Pikirkanlah, mengapa tetua ketiga memintamu untuk mengundang Tuan Muda ke-12 malam itu? Itu karena aku berkata akan menemui ketua sekte dan melaporkannya atas tuduhan korupsi dan mengabaikan peraturan sekte. Dia ingin meminta Tuan Muda ke-12 untuk melindunginya, tetapi Tuan Muda ke-12 berpikir bahwa jika masalahnya tidak terkendali, dia akan terlibat dan tidak dapat menyelesaikan situasi. Jadi, menurutmu apa yang akan dilakukan Tuan Muda ke-12? Chin Feng mendongak dan membelalakan matanya. Dengan metode Tuan Muda ke-12, dia tidak akan membiarkan masalah ini melibatkan dirinya. Jadi dia ingin mencari kambing hitam dan membiarkan tetua ketiga menanggung kesalahannya. Dalam kasus ini, tetua ketiga sangat marah hingga ia menghabisi Tuan Muda ke-12. Namun alasan ini pasti agak mengada-ada. Karena masalah ini, aku merasa tetua ketiga tidak akan melakukan hal ini. Pada saat ini, suara Yunsi tiba-tiba datang dari luar istana. "Suamiku, kabar baik, kabar yang luar biasa." Yunsi yang menyamar sebagai Fang Yuan berlari masuk dengan penuh semangat. "Kamu bangun duluan." Setelah Tanyun meminta Chin Feng untuk bangun dari posisi berlututnya, dia menatap Yunsi dan bertanya, "Istriku, apa yang membuatmu begitu bahagia?" "Sayang, kamu tidak tahu bahwa seorang murid menggali 2 kepala dari gunung harta karun tetua ketiga. Kepala-kepala itu milik Tuan Muda ke-12 dan Tuan Muda ke-16. Apakah kau serius?" Tanyun berpura-pura sangat bersemangat. "Ya, itu betul sekali," Yunsi berkata dengan yakin. "Suamiku, aku curiga pembunuhnya adalah tetua ketiga, tapi aku juga merasa bahwa tetua ketiga dijebak. Karena tetua ketiga tidak punya alasan untuk menghabisi Tuan Muda ke-16. Bahkan jika dia melakukannya, mengapa dia mengubur kepala di gunung suci miliknya sendiri?" Tentu saja, kata-kata ini telah dibicarakan terlebih dahulu oleh Tanyun dan Yunsi dan diucapkan kepada Chin Feng. Karena Tanyun membutuhkan Chin Feng sebagai saksi agar dia bisa memberitahu pemimpin sekte bahwa pembunuhnya adalah tetua ketiga. Dengan cara ini, buktinya tidak akan terbantahkan.
Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa tetua ketiga melakukan yang sebaliknya dan dengan sengaja membuat hal-hal menjadi misterius. Bahkan jika seseorang mencurigainya, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah rekayasa. Jika dia adalah pembunuhnya, mengapa dia tidak membiarkan mayatnya menjadi abu, tetapi justru menyimpannya? Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menatap Qin Feng dan berkata, "Dia Kenshin, tetua ini tidak mencoba menakut-nakutimu. Aku ingin memberitahumu bahwa meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, hanya karena kamu memanggil Tuan Muda ke-12 keluar dari istana malam itu, ketua sekte akan memusnahkan keluargamu." Qin Feng berlutut dan bersujud lalu berkata, "Penatua Agung, sebelumnya aku sangat tidak sopan padamu. Aku salah. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan diriku." "Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya kau yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri." Tan Yun berkata, "Untuk menyelamatkan dirimu sendiri, kau perlu mencari tahu mengapa tetua ketiga menghabisi Tuan Muda ke-16 dan ke-12. Mendengarkan hal itu, Qin Feng tampaknya memahami sesuatu dan berkata dengan gembira, "Tetua Agung, aku tahu pembunuhnya adalah tetua ketiga. Karena ketika aku bersama tetua ketiga dan Tuan Muda ke-12, Tuan Muda ke-12 sering menyebutkan bahwa dia ingin menyingkirkan Tuan Muda ke-16. Pasti tetua ketiga yang menghabisi Tuan Muda ke-16. Adapun mengapa tetua ketiga menghabisi Tuan Muda ke-16, cerita ini masuk akal. Tetua ketiga pasti merasa bahwa ia telah menghabisi Tuan Muda ke-16 demi Tuan Muda ke-12, tetapi Tuan Muda ke-12 menginginkannya menjadi kambing hitam. Jadi, ia menghabisi Tuan Muda ke-12 dengan marah." "Ya, pasti begitu." Mendengarkan perkataan Qin Feng, Tan Yun tersenyum. Orang ini akhirnya mengerti. Yunxi melirik Tan Yun dari samping, kekaguman terpancar di matanya yang indah. Baru saat itulah dia mengerti bahwa sejak Tan Yun memasuki sekte Dewa Dongshu, semua yang dia lakukan adalah persiapan untuk melarikan diri hari ini. Menghubungkan satu demi satu hal, Yunxi menemukan bahwa Tan Yun telah melakukan pekerjaan yang sempurna dalam masalah ini. Yunxi terkadang berpikir bahwa jika dia adalah musuh Tan Yun, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. "Baiklah, bagus sekali," kata Tan Yun. "Ayo ikuti aku menemui ketua sekte segera dan ceritakan padanya tentang hal ini. Selama kamu bisa berbicara dengan baik, tetua agung ini akan memohon untukmu." Qin Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan menggelengkan kepalanya. "Penatua Agung, meskipun kita yakin bahwa penatua ketiga adalah pembunuhnya, aku tidak punya bukti langsung." Mata Tan Yun berkedip saat dia berkata, "Kau sangat bodoh. Sekarang biarkan aku menghapus ingatanmu tentang mencari Tuan Muda ke-12 saat dia meninggal malam itu. Jika saatnya tiba, kamu bisa bilang saja bahwa seseorang telah menghapus ingatanmu, dan kamu tinggal ingat saja bahwa tetua ketigalah yang memintamu untuk menemui Tuan Muda ke-12 malam itu. Kau bahkan bisa bersumpah. Jika kau berbohong dan mati di tempat, asal kau bersumpah, pemimpin sekte pasti akan mempercayaimu. Kemudian, saat kau memberitahu tujuan tetua ketiga menghabisi orang, itu akan masuk akal. Apakah kamu mengerti?" Setelah mendengar ini, Qin Feng mengangguk dengan berat. "Tetua Agung, kamu sangat bijaksana." "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tolong Tetua Agung, bantu aku menghapus ingatan Tuan Muda ke-12 tentang malam itu." "Baiklah." Tan Yun tersenyum dan menghapus ingatannya tentang malam itu. Tan Yun tidak khawatir Qin Feng akan mati setelah mengumpat, karena dia telah menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikannya saat itu. Jadi dalam kesadarannya, itu adalah Tuan Muda ke-12 yang diperintahkan oleh tetua ketiga untuk dicarinya. Dengan cara ini, dia tidak berbohong, jadi dia tidak akan mati karena sumpahnya. "Istriku, kamu tinggallah di sini. Aku dan dia Kenshin akan pergi." Setelah Tan Yun memberi instruksi kepada Yunxi, dia dan Qin Feng meninggalkan Gunung Kunsen. Yunxi melangkah keluar dari aula dengan langkah anggun dan berhenti untuk melihat sosok berambut putih itu menghilang di bawah matahari terbenam. Memikirkan hari-hari ini, setiap kali dia memanggilnya istriku, kebahagiaan terpancar di matanya yang indah. Meskipun dia tahu bahwa gelar itu palsu, dia tetap merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Keesokan harinya, kabar bahwa ketua sekte dalam telah menemukan kepala Tuan Muda ke-16 dan ke-12 tersebar ke seluruh sekte dalam.
beberapa dari 50 miliar murid mengira bahwa pembunuhnya adalah tetua ketiga. Yang lain mengira bahwa tetua ketiga dijebak. Pada saat ini, Tan Yun dan Chin Feng tidak langsung pergi ke istana Wending, tetapi pertama-tama tiba di kuil kehidupan dan menemui tetua Xian Yu. Setelah Tan Yun memberitahu Xian Yu tentang masalah itu, Xian Yu juga memastikan bahwa tetua ketiga adalah pembunuhnya. Jadi, Xian Yu membawa Tan Yun dan Chin Feng ke aula Wending. Bawahan Cheng Kun dan Chin Feng datang menemui ketua sekte. Tan Yun dan Chin Feng berlutut ke arah Fu Chasu yang tampak lelah. Bangun, Fu Chasu menghela napas. Cheng Kun, bagaimana penyelidikan terhadap pembunuhnya? Tuan, Cheng Kun memenuhi harapan semua orang. Dia tidak hanya menemukan sisa-sisa Tuan Muda ke-16 dan ke-12, tetapi juga mengidentifikasi pembunuhnya. Fu Chasu tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun dan mendesak. Apakah yang dikatakan penatua siang itu benar? Melaporkan kepada ketua sekte, apa yang dikatakan tetua siang itu benar? Tan Yun berkata dengan sangat hormat. Cepatlah bicara. Setelah Fu Chasu meminta Tan Yun dan dua orang lainnya untuk berdiri, dia berkata dengan tidak sabar, cepatlah dan beritahu ketua sekte ini siapa pembunuhnya. Tan Yun berpura-pura ragu untuk berbicara. Jangan takut, bicaralah, kata Fu Chasu. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, menurut penyelidikan yang kuat, pembunuh Tuan Muda ke-16 adalah tetua sekte dalam ketiga Han Cheng Xuan, dan dalang dibaliknya adalah Tuan Muda ke-12. Tuan Muda ke-12 selalu ingin menghabisi Tuan Muda ke-16, jadi dia memerintahkan tetua ketiga untuk menghabisi Tuan Muda ke-16. Kemudian, tetua ketiga sengaja menyembunyikan kepala Tuan Muda ke-16 di Gunung Jubao. Dengan cara ini, jika seseorang mencurigainya sebagai pembunuh, dia akan dengan sengaja menyuruh seseorang menemukan kepala Tuan Muda ke-16 di Gunung Jubao dan menggunakannya untuk membalas dengan mengatakan bahwa dia dijebak. Han Cheng Xuan pasti akan berkata, jika dia adalah pembunuhnya, bagaimana dia bisa begitu bodoh menyembunyikan kepala di gunung sucinya? Han Cheng Xuan pantas mati, dia sangat licik dan berbahaya. Mendengar ini, Fu Chasu sangat marah, sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan membentak Tan Yun. Maksudmu kedua putraku saling menghabisi? Jika tidak ada bukti, aku akan mengeksekusimu hanya karena perkataanmu. Tan Yun tiba-tiba berlutut berpura-pura gemetar. Tuan, mohon tenanglah. Mohon dengarkan apa yang aku katakan. Kamu akan tahu apakah itu benar atau salah. Bicaralah, Fu Chasu hampir meraung. Tan Yun berkata, melapor kepada ketua sekte, pelayan Chin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa tetua ketiga mencuri sejumlah besar harta benda dari balai harta karun dan menyerahkan semuanya kepada Tuan Muda ke-12. Tuan Muda ke-12 pasti telah tersihir oleh Han Cheng Xuan dan setuju untuk mentransfer kekayaan sekte. Ketika tetua ketiga mengetahui bahwa aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk melaporkan perbuatan jahat kepadamu, sebelum Tan Yun sempat menyelesaikan perkataannya, Fu Chasu memotongnya dengan suara tegas. Cukup, ini omong kosong. Ciu Er adalah anakku. Aku tidak akan pernah percaya dia adalah orang seperti itu. Cheng Kun, beraninya kau memfitnah anakku hanya untuk menemukan pembunuhnya. Aku ingin kau mati. Pada saat ini, Fu Chasu benar-benar marah. Tan Yun tampak ketakutan, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak khawatir. Dia berkata melalui transmisi suara, Chin Feng, saatnya bagimu untuk tampil. Ingat, jika kamu tidak tampil dengan baik, kamu dan aku akan mati. Jika kamu tampil dengan baik, kita tidak hanya tidak akan mati, kita bahkan mungkin mendapatkan manfaat yang besar. Tetua Agung harap tenang, aku mengingat semua yang kamu ajarkan kepadaku. Setelah Chin Feng menyampaikan pesan tersebut, dia langsung berteriak, Tuan, mohon ampuni nyawa kami. Aku punya buktinya, silahkan lihat. Chin Feng berlutut di tanah, melepaskan semburan kekuatan leluhur dan memadatkan gambar memori. Dari gambar memori, terlihat bahwa Han Cheng Xuan membawa Fu Chaqiu ke dalam aula harta karun, dan kemudian Fu Chaqiu dengan panik mengumpulkan batu leluhur berkualitas tinggi di dalamnya.
Melihat ini, Fuchasu sangat patah hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan Tanyun benar. Putra kesayangannya benar-benar mencuri batu leluhur yang diberikan kepada murid dalam dan luar. Yang membuat Fuchasu semakin geram adalah saat gambaran ingatannya berubah dan dia melihat Fuchaciu meraung ke arah Han Chengxuan. Tuan muda ini harus menghabisi Fuchahen. Jangan khawatir, tuan muda ke-12, Han Chengxuan berkata dengan tatapan sinis. Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi tuan muda ke-16. Jika waktunya tepat, aku akan menghabisinya tanpa diketahui siapapun. Melihat ini, Fuchasu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia mempercayai kata-kata Tanyun tanpa keraguan dan tidak lagi menganggapnya salah. Tanyun menyadari perubahan ekspresi Fuchasu dan berkata melalui transmisi suara. Qin Feng tampil dengan baik. Langkah selanjutnya adalah hal yang paling penting. Itu tergantung padamu. Jangan khawatir, aku mengerti. Setelah Qin Feng mengirim pesan, dia menatap Fuchasu dan meneteskan air mata. Tuan, pada malam ketika Tuan Muda ke-12 terbunuh, tetua ketigalah yang memintaku memanggil Tuan Muda ke-12 keluar dari rumah besar. Aku tidak tahu bahwa tetua ketiga berniat menghabisi Tuan Muda ke-12. Tetua ketiga baru saja memberitahuku bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan meminta Tuan Muda ke-12 untuk pergi ke Gunung Jubao. Jika aku tahu bahwa tetua ketiga ingin menghabisi Tuan Muda ke-12, aku akan memberitahunya bahkan jika aku mati. Demi langit, tetua ketigalah yang memintaku memanggil Tuan Muda ke-12. Jika aku berbohong, aku akan mati di tempat. Mendengar Qin Feng mengumpat dan merasa aman dan selamat, Fuchasu menjadi sangat marah hingga sehelai rambut hitam di dahinya langsung memutih. Dalam hatinya, betapapun hina kedua putranya, mereka tetaplah anaknya. Namun, kedua putranya tewas di tangan Han Chengxuan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menahan amarahnya, menatap Qin Feng di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, Han Chengxuan, makhluk terkutuk itu, telah menghabisi Henerku. Master Sekte ini mempercayainya. Ciu adalah dalang di baliknya. Master Sekte ini juga mempercayainya. Tapi, mengapa dia ingin menghabisi Ciu Qin Feng berkata dengan wajah kaku. Melapor kepada ketua sekte, Tuan Muda ke-12 pasti khawatir kamu akan mengetahui bahwa dia dan Han Chengxuan telah menggelapkan harta karun istana Jubao. Jadi dia menjadikan tetua ketiga sebagai kambing hitam. Tetua ketiga mengancam Tuan Muda ke-12 dengan mengatakan bahwa Tuan Muda ke-12 adalah dalang di balik pembunuhan Tuan Muda ke-16. Akhirnya, konflik meningkat dan tetua ketiga tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat. Jadi dia menghabisi Tuan Muda ke-12. Mendengar ini, mata Fuchasu memerah karena marah dan dia membentak Tanyun. Cheng Kun, beritahu ketua sekte ini di mana makam Han Chengxuan berada. Ketua sekte ini ingin menggalinya dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Mendengar Fuchasu mengatakan ini, Tanyun tahu bahwa dia telah mempercayai apa yang dia dan Qin Feng katakan dan memutuskan bahwa pembunuhnya adalah Han Chengxuan. Tanyun akhirnya merasa lega. Setelah menghela napas, Tanyun berpura-pura sangat sedih dan marah lalu berkata, Tuan, aku tahu dalam hatiku bahwa Han Chengxuan ditakdirkan untuk mati dengan menyedihkan. Jadi, ketika aku menghabisinya, aku tidak meninggalkan tulang apapun. Dia telah tercabik-cabik dan berubah menjadi tidak ada apa-apa. Mendengar Han Chengxuan dihabisi oleh Tanyun dengan cara seperti ini, Fuchasu yang tadinya geram pun menjadi sedikit tenang. Tuan, ada beberapa hal yang aku tidak tahu apakah harus aku katakan atau tidak, kata Tanyun dengan hormat. Kalian berdua bangunlah. Kalian adalah pahlawan yang menemukan pembunuhnya. Fuchasu meminta Tanyun dan pria lainnya untuk bangun, lalu menatap Tanyun dan berkata, silahkan. Baik ketua sekte, Tanyun berkata dengan hormat. Menurut pendapatku, kita harus mengumumkan kepada publik bahwa tetua ketiga Han Chengxuan lah yang menghabisi kedua tuan muda itu, dan bukan mengatakan bahwa dalang di balik pembunuhan tuan muda ke-16 adalah tuan muda ke-12. Kedua tuan muda itu adalah putra kesayanganmu. Jika masalah ini terbongkar, reputasimu akan hancur. Lagi pula, menurut pendapatku, kedua tuan muda itu tidak melakukan kesalahan apapun. Han Chengxuan lah yang memulai perselisihan.
Perkataan Tanyun sangat menyenangkan Fuchasu. Fuchasu menatap Tanyun dan berkata, "Aku sangat puas dengan pekerjaanmu. Aku sudah bilang kalau kamu bisa menemukan pembunuhnya, aku akan memberimu hadiah besar. Aku akan menepati janji. Katakan apa yang kamu inginkan, kekayaan, bela diri, atau yang lainnya." Tanyun berkata dengan hormat, "Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu ketua sekte meredakan kekhawatirannya. Aku tidak berani mengambil keuntungan dari hal ini." Melihat sikap Tanyun yang tidak sombong maupun rendah hati, Fuchasu semakin menyukainya. "Master sekte memerintahkanmu untuk berbicara." "Terima kasih, ketua sekte," Tanyun berkata dengan hormat. "Melaporkan kepadamu, kali ini ketika aku dan istriku Fang Yuan pergi ke Laut Iblis, kami diserang oleh binatang laut yang kuat, tetapi kami akhirnya lolos dari kematian. Tetapi istriku telah kehilangan sebagian ingatannya. Setelah banyak bertanya, aku dengar bahwa keponakanmu, putra mahkota Dongso saat ini, memperoleh 3 tetes cairan pemanggil jiwa leluhur 300 tahun yang lalu. Aku mohon untuk membantuku." Fuchasu berkata, "Masalah ini ketua sekte akan membantumu. Kamu tunggu saja beritanya. Ketua sekte akan mengirim seseorang untuk mengambilkan setetes untukmu. Lalu, apakah ada hadiah lain yang kamu inginkan?" Tanyun berkata dengan hormat, "Melapor kepada Master Sekte, aku ingin benih api bermutu tinggi dengan atribut es dan api." Fuchasu membalikkan tangan kanannya, dan 2 kotak seukuran saku muncul di tangannya. Kotak pertama berisi api ilahi Tianzhu yang dikaitkan dengan api, yang merupakan tingkat Dao Suci dengan kualitas tertinggi. Di kotak kedua ada api yang memiliki atribut es, juga dari tingkatan Dao Suci tertinggi. "Aku akan memberikan semuanya kepadamu." Mendengarkan hal ini, mata Tanyun menunjukkan kegembiraan dari lubuk hatinya. Di atas level Kaisar Dao ada level Dao Suci, dan di atas tingkat Dao Suci ada tingkat Dao leluhur. "Terima kasih, ketua sekte." Tanyun berpura-pura berterima kasih. "Tahukah kau mengapa ketua sekte ini memberimu benda yang sangat berharga itu?" kata Fuchasu. Setelah Tanyun menerima kedua kotak itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Bawahan bodoh, jadi tolong beritahu padaku." Fuchasu menatap Tanyun dan berkata dengan nada setuju, "Kamu orang yang baik, aku akan menyerahkan urusan sekte dalam padamu. Aku merasa lega. Ingat, para pengikut sekte dalam adalah kekuatan baru sekte kita. Kalian harus mengendalikan mereka dengan baik. Kadang-kadang kamu harus menghabisi ketika kamu harus melakukannya, hanya untuk menegakkan tradisi keluarga." Tanyun berkata dengan hormat, "Bawahan mematuhi perintah." "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, aku lelah." Mata Fuchasu meredup saat dia memikirkan kematian kedua putranya. Tanyun mengedipkan mata pada Qin Feng, dan mereka berdua berjalan keluar dari aula bersama-sama. Begitu dia meninggalkan aula Wending, Qin Feng tidak tahan lagi. Kakinya gemetar dan dia jatuh ke tanah. Qin Feng awalnya mengira dirinya dalam bahaya besar hari ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan Tanyun, pemimpin sekte tidak menyalahkannya. Tanyun meraih Qin Feng dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke langit. Keesokan harinya, siang hari, Tanyun dan Qin Feng kembali ke gerbang dalam Gunung Kunsen. Di kuil, Qin Feng tiba-tiba berlutut di depan Tanyun dan bersujud, lalu berkata, "Terima kasih Tetua Agung, karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karenamu, kali ini aku pasti tidak akan bisa meninggalkan kuil Wending hidup-hidup." "Baiklah, kamu berdiri." Setelah membiarkannya berdiri, Tanyun berkata, "Jadilah orang baik mulai sekarang, kamu bisa pergi." "Baiklah, aku pamit dulu." Setelah Qin Feng pergi, Tanyun menutup pintu aula dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tanyun, apa yang terjadi? Lihat betapa bahagianya dirimu." Yunsi tersenyum tipis, sangat penasaran. Oleh karena itu, Tanyun memberitahu Yunsi bahwa dia telah memperoleh 2 benih api tingkat Dao Suci kelas atas, dan bahwa Fuchasu telah setuju untuk meminta setetes cairan leluhur pemanggil jiwa kepada putra mahkota Dongsu. Ketika Yunsi mengetahuinya, dia pun bahagia untuk Tanyun. Tanyun menyingkirkan senyumnya, menatap Yunsi dan berkata dengan tegas, "Yunsi, aku harus merepotkanmu dan membuatmu tinggal di sekte Dongsu selama lebih dari 3 bulan.
Kalau begitu, kita akan membawa Subing dan yang lainnya bersama kita dan meninggalkan tempat terkutuk ini bersama-sama. Mata indah Yunsi menunjukkan sedikit kerinduan. Aku juga sedikit merindukan rumah. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam waktu 3 hari, seluruh sekte Ilai Dongso mengetahui bahwa tetua ketigalah yang menghabisi kedua tuan muda itu. Reputasi Cheng Kun, tetua agung sekte dalam yang berhasil menemukan pembunuhnya, sedang berada di puncaknya di sekte Ilai Dongso. Dalam waktu 3 hari, kepala Fucahan dan Fucaciu dimakamkan dengan upacara besar, dan sekarang sekte Ilai Dongso telah kembali damai. Akankah Tan Yun membawa perdamaian ke sekte Ilai Dongso? Tentu saja tidak. Pada saat yang sama, di Danau Ilai Dongso, di bangunan kuno di tepi danau, Sen Shubing memasang penghalang kedap suara dan berbicara dengan gadis-gadis lain. Gadis-gadis itu mendengar dari murid perempuan yang menjaga bangunan kuno bahwa Fuchasu telah kehilangan 2 orang putra hanya dalam waktu 3 bulan. Gadis-gadis itu teringat bagaimana Fucahan dan Fucaciu telah mencoba menodai mereka lebih dari sekali sebelumnya. Dan kemudian mereka merasa lega saat memikirkan bagaimana keduanya telah dihabisi oleh Tan Yun. Kakak Sen pada saat ini, Ouyang Qianqian menatap Sen Shubing. Matanya yang indah menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Aku sangat khawatir dengan Tan Yun. Sen Shubing memegang tangan Ouyang Qianqian dan berkata dengan tegas, "Kamu harus percaya pada tunanganmu, karena dia bilang akan membawa kita pergi. Dia pasti akan melakukannya." Ouyang Qianqian mengangguk berat. Aku percaya padanya. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata. Lebih dari sebulan telah berlalu. Hanya tersisa 2 bulan sebelum hari ketika Sen Shubing berpura-pura setuju untuk menikahi Fuchasu. Di gerbang dalam, apa yang membawamu ke sini? Di dalam aula, Tan Yun menatap Xiang Yu yang melangkah masuk ke aula dan bergegas menyambutnya. Xiang Yu tersenyum dan mendesah. Cheng Kun, ketua sekte, memintaku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Pangeran Dongso hanya memiliki 1 tetes cairan ingatan jiwa leluhur yang tersisa. Yang mulia tidak bisa memberikannya kepadamu. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan sedikit kekecewaan dan dia membungkuk lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menemukan caranya nanti." Xiang Yu mengangguk dan menepuk bahu Tan Yun. Akhir-akhir ini, seluruh sekte dalam telah dikelola dengan baik di bawah manajemenmu. Bekerjalah dengan giat dan kamu akan dapat memanfaatkan bakatmu di masa depan. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Tan Yun berkata dengan hormat, "Aku akan mengantarmu ke sana." Setelah Tan Yun mengirim Xian Yu pergi, wajahnya menjadi gelap saat dia kembali ke kuil Kun. "Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Yunsi. Setelah merenung sejenak, mata Tan Yun berbinar-binar memperlihatkan ekspresi licik. Fuchasu adalah paman dari Yuan Lieyun, putra mahkota Dongso. Ini berarti bahwa ketika Fuchasu menikah dengan Subing, Yuan Lieyun pasti akan datang. Jika saatnya tiba, kita akan memanfaatkan kesempatan ini, menghancurkan Yuan Lieyun, mendapatkan cairan leluhur pemanggil jiwa, menghabisi semua putra Fuchasu, dan akhirnya membawa pergi Subing dan yang lainnya. Aku punya rencana bagaimana melakukannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hampir 2 bulan telah berlalu, dan hanya tersisa 3 hari sebelum pernikahan Sen Shubing dan Fuchasu. Fuchasu merupakan laki-laki terkuat di alam Ilai Dongso, dan juga orang yang paling berkuasa, jadi pernikahannya sangatlah megah. Meskipun masih ada 3 hari tersisa sebelum pesta pernikahan, semua orang penting di wilayah Ilai Dongso telah tiba terlebih dahulu. Tentu saja, pengunjungnya juga termasuk Kaisar Dongso, Permaisuri Dongso, dan putra mahkota. Sejak setengah bulan yang lalu, Tan Yun sebagai tetua agung sekte dalam bertanggung jawab menyambut tamu dan mengetahui tempat tinggal semua tamu. Malam hari, angin bertiup dingin dan salju tebal turun dari langit. Seluruh sekte Dewa Dongso dihiasi dengan lampu-lampu dan sangat meriah. Tan Yun dan Yunsi berdiri saling berhadapan. Tan Yun, situasinya telah berubah. Yunsi mengerutkan kening.
Aku meminta Long Yue untuk mengawasi keberadaan Yuan Lieyun. Long Yue baru saja memberitahuku melalui catatan transmisi suara. Dia mengatakan bahwa Yuan Lieyun dan 14 sepupunya tiba di pavilion leluhur di kota Dongyufang melalui susunan teleportasi sekte 1 jam yang lalu untuk bersenang-senang. Tanyun tiba-tiba tersenyum. Baiklah, bagus sekali. Kita akan mulai aksinya malam ini. Sebelumnya, aku pernah berpikir untuk membawa Long Yue pergi, tetapi itu tidak realistis. Lagi pula, dia setia kepada Cheng Kun, bukan kepada kita. Selain itu, identitas kita tidak mudah terungkap. Jadi, aku memutuskan untuk tidak membawanya. Yunsi berkata, keputusanmu sudah benar. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sekarang adalah tetua agung dari sekte dalam dan memiliki kualifikasi untuk membuka susunan teleportasi ke kota domain timur. Ayo berangkat sekarang menuju kota wilayah timur dan habisi mereka. Kalau begitu, kita akan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke gerbang dalam. Setelah menjarah semua barang berharga di aula harta karun, kita akan melarikan diri dari sekte Dewa Dongso secepat mungkin. Kita akan menuju danau Dewa Dongso dan melarikan diri bersama Subing dan yang lainnya. Mendengar ini, Yunsi mengangguk. Ayo pergi tanpa menunda lagi. Setelah itu, Tanyun dan orang lainnya meninggalkan kuil Kun, berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke langit bersalju. Setengah jam kemudian, di gerbang dalam ruang dan waktu, Tanyun dan Yunsi terbang dan mendarat di luar istana. Murid memberi hormat kepada tetua pertama dan tetua kedua. Kedua murid yang menjaga aula waktu ruang itu buru-buru bersujud kepada Tanyun dan Yunsi. Bangunlah. Setelah Tanyun meminta kedua muridnya untuk berdiri, dia dan Yunsi memasuki aula waktu dan ruang. Berdasarkan ingatannya, Tanyun dengan cepat menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke kota Dongyufang. Tanyun, lihat ada susunan teleportasi yang mengarah ke danau Dewa Dongso. Pada saat ini, Tanyun teringat suara Yunsi yang bersemangat di benaknya. Tanyun mundur beberapa langkah dan membelalakan matanya. Memang ada susunan teleportasi di dinding kuil yang mengarah ke danau Dewa Dongso. Terlebih lagi, Tanyun dapat mengetahui sekilas bahwa susunan teleportasi itu bersifat 2 arah dan seharusnya baru dibangun belum lama ini. Kalian berdua masuklah, kata Tanyun ke pintu istana. Setelah kedua murid memasuki aula, Tanyun bertanya, kapan susunan teleportasi ini dibangun? Salah satu dari mereka berkata dengan jujur, melapor kepada tetua agung, itu baru saja dibangun oleh Master Sekte 1 jam yang lalu. Ketua sekte berkata bahwa dalam 3 hari dia akan menggunakan susunan teleportasi ini untuk pergi ke Danau Suci Dongso untuk menikahi Nona Sen. Tanyun mencibir dalam hatinya, namun berkata dengan tenang, apakah Master Sekte sekarang ada di Danau Ilai Dongso? Tidak ada di sini. Murid itu berkata dengan jujur. Master Sekte baru saja kembali dari Danau Dewa Dongso setengah jam yang lalu kembali ke kuil Wending untuk menghibur Kaisar Dongso dan orang-orang kuat lainnya. Setelah mendengar ini, Tanyun akhirnya menghela napas lega. Baiklah, tetua agung ini mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Kedua murid itu menjawab dan meninggalkan aula waktu dan ruang. Tanyun mengirim pesan suara. Yunsi, langit ada di pihakku. Ayo kita selamatkan Subing dan yang lainnya terlebih dahulu. Lalu pergi ke Dongyu Fangcheng untuk menghabisi orang. Dan terakhir kembali ke Sekte Dongso untuk merampok semua kekayaan di aula Jubao dan pergi. Yunsi tersenyum. Lalu dia dan Tanyun memasuki susunan teleportasi menuju Danau Ilai Dongso. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu leluhur kelas atas tertanam di mata susunan teleportasi. Seketika, kekosongan terpelintir dan Tanyun serta orang lainnya menghilang. Sesaat kemudian, di luar gerbang kota Dongso, kekosongan dalam istana ruang dan waktu bagikan riak-riak di air dan Tanyun serta Yunsi muncul entah dari mana dari susunan teleportasi. Kemudian Tanyun dan orang lainnya melangkah keluar dari istana ruang dan waktu, lalu tiba di luar gerbang kota. Ada 50 murid laki-laki dari Sekte Dewa Dongso berdiri di kedua sisi gerbang kota. Semuanya telah mencapai kesempurnaan agung alam Dewa Dao.
Ke-50 murid laki-laki ini semuanya adalah murid gerbang emas. Murid-murid gerbang emas adalah yang paling kuat di antara semua murid sekte Ilai Dongsu. Beberapa bulan yang lalu, Fuchasu memindahkan para murid yang sebelumnya menjaga danau Ilai Dongsu dan mengatur 100 murid yang telah mencapai kesempurnaan besar alam Dewa Dao untuk menjaga danau Ilai Dongsu. Di antara mereka, 50 murid laki-laki menjaga gerbang kota dan 50 murid perempuan lainnya menjaga sensubing dan wanita lainnya. Tetua Agung Sekte Dalam silahkan tinggal. Seorang murid yang memimpin gerbang kota mengabaikan Tanyun dan berkata tanpa bertanya. Pemimpin sekte telah memerintahkan agar tidak seorang pun boleh memasuki Danau Suci Dongsu tanpa perintahnya. Tanyun berdiri di atas salju tanpa mengeluarkan suara. Tiba-tiba, cahaya merah aneh berkelebat di matanya berbintang yang sangat menarik perhatian di langit malam. Mata ke-50 murid laki-laki itu langsung linglung. "Buka gerbang kota," kata Tanyun tanpa bertanya. Murid yang memimpin mengeluarkan token dan membuka gerbang kota. Kemudian Tanyun dan Yunsi berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang ke gerbang kota. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan setelah gerbang kota ditutup, mereka berdua terbang sangat cepat di atas danau Ilai Dongsu, terbang menuju danau dengan kecepatan tinggi dari langit bersalju. Setelah 50 murid di luar gerbang kota sadar, mereka semua bingung. Mereka baru saja melihat tetua pertama dan kedua dari sekte dalam datang. Jadi mengapa mereka tiba-tiba menghilang lagi? Di luar pavilion dekat danau Ilai Dongsu, 50 murid perempuan gerbang emas yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Dewa Dao tengah duduk bersila ketika mereka tiba-tiba membuka mata dan mendapati bahwa kehampaan itu beriak seperti air dan seluruh pavilion didirikan dengan penghalang. Lalu ke-50 murid perempuan itu mendapati seorang laki-laki setengah baya dengan rambut putih dan seorang perempuan setengah baya dengan pesona yang masih melekat melangkah melewati penghalang. Tetua Sekte Dalam dan tetua kedua, "Beraninya kalian!" Seorang murid perempuan yang memimpin berteriak dengan tatapan membunuh. Ketua sekte telah memerintahkan bahwa siapapun yang masuk tanpa izin ke Danau Suci Dongsu sebelum pernikahan akan dihabisi tanpa ampun. Cheng Kun, Fang Yuan, jika kalian tidak memiliki perintah dari ketua sekte, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Di tengah salju tebal, Tanyun mencibir. "Aku benar-benar tidak memiliki perintah dari ketua sekte. Apa yang dapat kalian lakukan?" "Dasar sombong!" Murid perempuan terkemuka itu membalikan tangan kanannya dan sebuah pedang ajaib muncul dari udara tipis dari tangan gioknya. Pergelangan tangan Tanyun berputar cepat, tubuhnya seperti hantu dengan sinar pedang terang yang menerangi langit malam, menutupi 50 murid. Seketika, jeritan menembus langit malam dan 50 murid tercekik oleh sinar pedang dan jiwa mereka semua hancur tanpa ada yang selamat. Dengan lambaian tangannya, Tanyun mengumpulkan barang rampasan dan terbang ke aula ruang dan waktu. Tiba-tiba, Tanyun teringat sesuatu dan meninggalkan aula ruang dan waktu lagi. Sambil memegang pedang ajaib, Tanyun menambang sebuah monumen besar setinggi 10.000 kaki di sebuah gunung tak jauh dari sana. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan sebuah monumen besar setinggi gunung tiba-tiba dimasukkan di luar gerbang kota. Tanyun memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng di tangannya dan menariknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Seketika, baris-baris kata vertikal terukir di monumen raksasa itu. Setelah itu, Tanyun terbang ke istana ruang waktu, mengeluarkan sepotong batu leluhur bermutu tinggi, mengaktifkan susunan teleportasi, dan menghilang ke dalam susunan teleportasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian, di dalam aula ruang waktu sekte dalam, ketika kehampaan beriak seperti air, Tanyun muncul entah dari mana. "Kalian berdua masuklah," kata Tanyun kepada dua murid gerbang dalam yang berada di luar aula. Begitu kedua murid itu memasuki aula ruang waktu, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan mereka. Kemudian suara jahat Tanyun bergema di benak mereka. "Lupakan adegan bertemu tetua kedua dan aku malam ini. Murid mematuhi perintahmu." Setelah keduanya menjawab, Tanyun membiarkan mereka meninggalkan aula waktu dan ruang, serta melepaskan kendalinya atas mereka. Begitu keduanya sadar kembali, mereka merasakan ruang di aula berfluktuasi dengan cepat. Mereka tiba-tiba menoleh ke belakang dan mendapati tidak ada seorang pun di sana. "Apa-apaan ini?" Salah satu dari mereka bingung dan berkata kepada murid lainnya,
Dilihat dari fluktuasi kekosongan di aula ruang dan waktu tadi, seseorang jelas pergi dari aula. Tetapi kami telah berjaga di sini dan tidak melihat seorang pun. Yang lain juga bingung. Sementara keduanya merasa luar biasa. Tanyun telah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi melalui terowongan ruang waktu menuju kota wilayah timur. Tepat setengah jam kemudian, Tanyun muncul entah dari mana dari istana ruang dan waktu di luar kota Dongyufang. Kalian segerombol binatang, malam ini adalah hari kematian kalian. Sedikit niat membunuh terpancar di mata Tanyun, dan dia menggunakan kemampuan menghilangnya untuk terbang ke gerbang kota. Akan tetapi, para pengikut sekte Ilai Dongso yang menjaga gerbang kota sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah memasuki kota yang ramai, Tanyun butuh beberapa saat untuk tiba di pavilion setinggi 1000 kaki jauh di dalam kota. Tempat ini adalah Lehun Xuan, tempat untuk minum dan bersenang-senang di kota. Berbeda dengan tempat lain di kota, di mana pelanggannya semakin sedikit saat malam tiba, tetapi pelanggan di sini semakin banyak. Begitu melangkah ke kaki pavilion Lehun, dia melihat sekumpulan wanita menawan berpakaian terbuka, meliuk-liukkan pinggang ramping mereka untuk menyambut para tamu, dan mengajak para tamu ke ruang pribadi dengan gaya dekorasi unik di lantai atas. Pada saat ini, di sebuah pavilion yang sangat mewah, di lantai atas Lehun Xuan, 15 pria tampan sedang duduk dan minum serta mengobrol dengan gembira. Masing-masing dari 15 pria itu membawa seorang wanita untuk menemani mereka dalam hiburan mereka. Salah satu pemuda yang mengenakan jubah emas tidak lain adalah putra mahkota dinasti Dongso saat ini, yaitu Yuan Liyun. Ke-14 pria yang tersisa adalah Fuchatian, Fuchadao, Fuchacho, Fuchachin, dan putra Fuchachu yang lainnya. Setelah Yuan Liyun minum segelas minuman keras, dia menatap sepupunya dan berkata, "Penatua ketiga sekte dalam Han Cheng Xuan benar-benar menghabisi kedua sepupuku. Itu sungguh menyebalkan." Fuchatian menghela napas. "Sepupu, tolong jangan bahas masalah ini lagi. Aku jadi sedih. Pernikahan ayah akan berlangsung 3 hari lagi. Jadi mari kita bicarakan sesuatu yang membahagiakan." Perkataan Fuchatian disetujui dengan suara bulat oleh ke-13 adiknya. Oh, ngomong-ngomong, Yuan Liyun tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya dan matanya menunjukkan hasrat yang tak terselubung. "Sepupu, ku dengar bukan hanya wanita yang disukai pamanku yaitu Shen Shubing, tetapi juga wanita-wanita di sekitarnya sangat cantik. Apakah itu benar?" Fuchadao menelan ludahnya dan berkata, "Sepupuku, aku tidak sedang menyombongkan diri kepadamu. Tetapi ketika aku memikirkan para wanita yang dipenjara di Danau Dongso, air liurku mengalir keluar. Biar ku beritahu, wanita-wanita itu sama cantiknya dengan Shen Shubing. Misalnya, adik kandungnya Shen Shuzhen terlihat persis seperti Shen Shubing. Ji Yuyan dan Xuan Yuanro, sosok mereka yang menggoda membuatku ingin tidak berhenti memikirkan mereka." Pada saat ini, Fuchacho menyeka air liur dari sudut mulutnya dan setuju. "Kakak kedua benar, tetapi aku paling menyukai Nagong Yukin yang berambut putih. Dia memiliki selera yang istimewa." Maka ke-14 saudara itu pun mulai mengomentari para wanita itu, dan perkataan mereka pun semakin lama semakin tidak senonoh dan tidak tahu malu. "Sepupu-sepupuku tersayang, tolong berhenti berbicara." Yuan Liyun merasa gelombang panas di perutnya dan matanya dipenuhi nafsu. "Jika kalian terus berbicara, aku tidak akan bisa menahan diri dan akan lari ke Danau Ilai Dongso. Pamanku juga memerintahkan agar tidak seorang pun boleh menginjakan kaki di Danau Suci Dongso. Kita tahu bahwa di dalam sana terdapat banyak sekali wanita cantik yang tiada tara, tetapi itu tidak berguna karena kita tidak boleh menyentuhnya." Pada saat ini, Tuan Muda Fuchatian mencontongkan tubuhnya, melingkarkan lengannya di bahu Yuan Liyun, dan berkata dengan tatapan mesum, "Jangan panik sepupuku. Begitu Shen Shubing dan ayah menikah, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan pada wanita lainnya." Yuan Liyun segera bersemangat. "Tentu saja benar." Fuchatian terkekeh dan berkata, "Ayah tidak mengizinkan kita menyentuh wanita lain sekarang. Bukankah itu karena Shen Shubing tidak setuju untuk menikah dengannya? Begitu menikah, itu sudah menjadi kesepakatan. Kita bisa memilih wanita cantik lain dan melakukan apapun yang kita inginkan kepada mereka. Terserah kita untuk memutuskan. Ayah tidak akan pernah ikut campur." Mendengar ini, Yuan Liyun mengangkat kepalanya dan tertawa.
Hebat sekali. Sebelum Yuan Leyun menyelesaikan tawa cabulnya, pintu kamar ditendang terbuka dan Tan Yun, seorang pria berambut putih, masuk. Pintunya tidak pecah setelah ditendang oleh Tan Yun. Jelas bahwa pintu dan bahkan seluruh bangunan itu adalah artefak ajaib. Memang, ketika Tan Yun masuk, dia menemukan bahwa seluruh pavilion adalah senjata Tao tingkat atas. Semua orang terkejut. Ketika Fu Chatian menyadari kedatangan orang itu, dia berkata dengan tegas, "Cheng Kun, kamu hanyalah seorang tetua sekte dalam. Aku pikir kamu benar-benar gila karena berani menerobos masuk." "Tuan muda, jangan marah. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melihat ke-15 wanita berpakaian minim di ruang itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian minggir." Ke-15 wanita itu sangat ketakutan, sehingga mereka berdiri dengan tergesa-gesa dan berdiri di sudut pavilion. Kemudian, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Fu Chatian melemparkan gelas anggurnya ke tanah, lalu melangkah maju beberapa langkah, menghampiri Tan Yun dan menunjuk kepala Tan Yun dengan marah. "Cheng Kun, hari ini aku katakan padamu, meskipun ayahku sangat menghargaimu, kamu tidak boleh bertindak sembrono di hadapanku. Cheng Kun, jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal atas penyusupanmu hari ini, aku akan menghabisimu." "Apakah kau akan menghabisiku atau aku akan menghabisimu? Apa yang kau katakan tidaklah penting." Tan Yun tampak acuh tak acuh. Tiba-tiba ia mengeluarkan tangan kanannya, meraih jari-jari Fu Chatian dan tiba-tiba menekuk lengan kanannya. Disertai suara tulang patah dan cipratan darah yang jelas, jari-jari Fu Chatian dipatahkan oleh Tan Yun. Oke guys, akhirnya kelar juga 40 episode dari Bang Dani. Kita lihat dulu nanti Bang Dani mau berapa episode ya, baru Mimin kerjakan. Ditunggu aja guys, semoga hari kalian selalu Senin. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.